Bareskrim Polri amankan 3 tersangka penyalahgunaan BBM dan menyita 160.000 liter solar bersubsidi. Sakit hati karena diputus cintanya, seorang pria ancam sebar video tak senonoh mantan kekasihnya. Polres Grobogan kerahkan mobil meriam air untuk salurkan air bersih bagi warga desa Rejosari. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 12 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Di antaranya, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Pasar Kreatif di Jawa Barat pada Selasa malam. Saya Lydia Rutinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan solar bersubsidi di Pasuruan, Jawa Timur. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dan barang bukti sebanyak 160.000 liter solar bersubsidi disita petugas. Ditipidер Bareskrim Polri beserta Ditreskrimsus Polda Jawa Timur mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi di solar di kawasan Jalan Yosudarso, Kecamatan Pamungrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa 11 Juli 2023. 3 tersangka berinisial AW, BFP, dan S menjalani penahanan di Rutan Mapolda Jawa Timur. Ketiganya berperan sebagai pemilik modal, pengatur keuangan, serta penyedia truk. Petugas menyita gudang milik PT Mitra Sentral Niaga selaku perusahaan supplier dan jasa angkutan bahan bakar minyak, usai terbukti melakukan penimbunan solar bersubsidi. Modus yang dilakukan, perusahaan melakukan pembelian solar bersubsidi di SPBU dengan truk tangki yang telah dimodifikasi. Guna mengelabui petugas pengisian BBM, tersangka merubah nomor polisi kendaraan, serta menempelkan duplikasi barcode resmi milik Pertamina. Saat penggerebekan yang dilakukan oleh petugas, 3 gudang milik PT Mitra Sentral Niaga diketahui menimbun sebanyak 164.000 liter BBM bersubsidi. Sudah berjalan mulai tahun 2016. Kemudian dari tersangka juga mengakui bahwa keuntungan yang didapat jika perhitungan untuk 1 liter, ini perhitungannya untuk 1 liter, pembelian solar non subsidi seharga 6.800. Ini kemudian dijual dengan harga 9.000. Maka keuntungan per liternya adalah 2.200. Jadi keuntungan per liter yang didapat tersangka ini 2.200. Dalam sebulan rata-rata menjual 300 kiloliter atau 300.000 liter. Sehingga keuntungan dalam 1 bulan sekitar 660 juta rupiah. Saat ini mengembangkan kesisteman untuk pembelian BBM bersubsidi di mana kita mengenalkan QR. Namun demikian QR ini memang digunakan untuk mempersempit ruang gerak dari penyalahgunaan BBM ini, di mana ada pembatasan pembelian. Namun demikian tentunya kita bisa melihat pada hari ini, pagi ini, kesisteman itu diakali oleh pelaku-pelaku dengan menggunakan plat nomor dan juga QR yang banyak, ya, jumlahnya tidak hanya 1 buah. Tentunya ini segera kami tindak lanjuti untuk terus bisa mempersempit ruang gerak dari pelaku penyelewengan BBM bersubsidi ini, dan untuk QR yang sudah teridentifikasi itu segera kami akan blokir secara kesisteman, sudah tidak bisa lagi dilakukan pembelian.
Para tersangka dijerat dengan pasal 55 tentang minyak dan gas bumi dan diancam dengan 6 tahun kurungan penjara. Tim Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sakit hati karena korban memutuskan hubungan. Seorang pria di Pekanbaru Riau mengancam dan mempermalukan korban dengan menyebarkan video korban ke media sosial. Pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini berhasil diamankan Polresta Pekanbaru. Inilah MPA, pria yang diduga mengancam dengan menyebarkan video tak senonoh mantan kekasihnya. Kasus ini mendapat perhatian publik setelah korban mengunggah ancaman tersebut ke media sosial. Setelah diselidiki, kasus ini diduga masuk ranah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan modus penyebaran foto dan video tak senonoh. Polresta Pekanbaru telah menetapkan MPA sebagai tersangka Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. MPA ditangkap 6 Juli 2023 di Sumatera Barat. Tersangka mengaku mengancam korban karena tidak terima korban memutuskan hubungan mereka. Tadi, karena dia diputuskan oleh pacarnya tersebut, sehingga dia mengancam melalui WhatsApp kepada pacarnya tersebut bahwa dia akan menyebarkan foto-foto dari mereka berdua pada saat mereka pacaran. Ya. Berarti ada pihak ketiga? Ya. Ada pihak ketiga? Ya. Dalam hal ini dia, yang saya baca, hasil dalam hasil penyelidikan kita, bahwa dia mengancam. Ya, mengancam, dan dia juga mengatakan bahwa dia sudah menitipkan kepada temannya gambar-gambar itu. Tapi kan dia masih dari pihak tersangka sendiri, masih dikembangkan. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 29 Undang-Undang ITE, dan pasal 14 ayat 11 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman penjara minimal 6 tahun. Tim Humas Polresta Pekanbaru Polda Riau melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo menanggapi rancangan Undang-Undang Kesehatan yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa 11 Juli. Presiden berharap Undang-Undang Kesehatan ini bisa memperbaiki pelayanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Indonesia. Undang-undang Kesehatan kita harapkan setelah dievaluasi dan dikoreksi di DPR, saya kira akan memperbaiki reformasi di bidang pelayanan kesehatan kita. Akan kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat. Saya kira arahnya ke sana. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Presisi Siang akan segera kembali.